Kau ini sungguh kebiasaan sekali. Ucap Dika lalu tanpa sadar mengacak rambut Hana. Gary menganga. Melihat sikap Dika yang tidak seperti biasanya mau menyentuh wanita di tempat umum untuk pertama kalinya. Aku tidak menyangka sahabatku sebucin ini sekarang. Cibir Gary. Dika melirik Gary tajam. Sedangkan Hana memasang wajah malu-malu. Kau dengar itu Hana, kalian itu pasangan bucin. Ucap Amel turut mencibir. Hana menatap Amel dengan tersenyum. Benarkah begitu? Aku jadi malu. Balasnya. Amel menggelengkan kepalanya. Tidak habis pikir dengan perubahan Hana. Apa kau ingin ikut aku dan Gary berlari? Tawar Dika. Hana dengan cepat mengangguk. Ayo. Ajaknya tanpa malu memegang tangan Dika. Dika tersenyum tipis lalu mengangguk. Hana dan Dika pun berlari lebih dulu meninggalkan Amel dan Gary. Kau lihat itu, temanmu sudah berhasil membuat dinding es sahabatku mencair. Ucap Gary pada Amel. Amel tersenyum. Ya, Hana memang hebat. Mereka pasangan yang saling melengkapi. Hana yang ceria dan Dika yang dingin. Gary turut tersenyum. Mereka pun kemudian ikut berlari mengikuti Dika dan Hana yang sudah berlari jauh meninggalkan mereka. Setelah lelah berlari mengelilingi taman, Dika, Gary, Hana dan Amel pun memilih istirahat di sebuah kursi yang berada tidak jauh dengan orang berjualan. Dika, aku ingin es krim itu. Tunjuk Hana pada gerobak es krim tak jauh dari mereka. Dika mengikuti arah pandangan Hana. Kau mau makan es krim pagi-pagi begini? Tanya Dika. Hana mengangguk. Aku sangat menginginkannya. Ucap Hana tanpa mengalihkan pandangan pada gerobak es krim yang begitu menggoda seleranya. Apa kau tidak takut sakit perut? Tanya Dika lagi. Hana menggeleng. Aku sangat menginginkannya. Balas Hana lalu berdiri. Ya. Kenapa bapak itu pergi? Melihat penjual es krim mulai mendorong gerobaknya, Hana pun berlari mengejarnya. Hana. Dika turut berdiri lalu mengejar langkah Hana. Hana. Pekik Amel lalu turut berdiri. Anak itu memang tidak bisa menahan seleranya dengan es krim. Gumam Amel tak habis pikir. Saat sudah hampir dekat dengan gerobak es krim yang ia kejar, Hana tak sadar tersandung batu yang cukup besar. Bro. Au. Hana terjatuh. Hana. Dika berlari mendekat ke arah Hana. Kakiku sakit. Rintih Hana memegang kakinya. Astaga Hana. Melihat Hana terjatuh Amel pun berlari ke arah Hana. Hana. Dika berjongkok. Apa yang sakit? Tanya Dika. Au. Kakiku sakit sekali. Rintih Hana saat Dika tanpa sadar memegang kakinya cukup kuat. Hana pun mengangkat celananya hingga memperlihatkan kakinya yang nampak memerah. Apa kau bisa berdiri? Tanya Dika. Hana menggeleng dengan wajah kesakitan. Astaga, kakimu kenapa Hana? Pekik Amel saat sudah berada di dekat Hana. Sepertinya kakiku keseleo. Balas Hana. 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 Kenapa kau ceroboh sekali sampai terjatuh? Ucap Amel. Aku tidak ceroboh. Aku hanya tidak melihat batu itu menghalangi jalanku. Balas Hana tak ingin disalahkan. Hana pun mencoba untuk berjalan namun tak bisa. Ayo naik ke punggungku. Ucap Dika melihat Hana kesulitan untuk berjalan. Apa kau yakin? Tanya Hana memperhatikan sekitar mereka yang cukup ramai. Cepatlah naik. Kakimu harus segera diobati. Titah Dika. Hana, naiklah. Ucap Amel menyetujui ucapan Dika. Hana mengangguk lalu naik ke punggung Dika. Pegangan yang erat atau kau akan terjatuh. Ucap Dika sebelum melangkah. Hana mengangguk lalu mengeratkan pegangannya di leher Dika. Dika sakit. Hana terus memekik kesakitan sambil mengeratkan genggamannya di tangan Dika. Dika nampak meringis kesakitan namun tetap membiarkan tangannya menjadi pelampiasan kesakitan Hana. Au. Hana memekik kesakitan saat tukang urut memijit kakinya cukup keras. Hana diamlah. Kau membuat ibunya terkejut. Ucap Amel memukul pundak Hana. Hana tak memperdulikan perkataan Amel dan terus berteriak saat rasa sakit itu semakin menyerang dengan bertambah kuatnya pijitan di kakinya. Pekikan Hana pun semakin kuat saat tukang urut menggoyangkan kakinya lalu menariknya kuat. Ibu ingin membunuh saya, ya? Ucap Hana merasakan sakit yang teramat pada kakinya saat ditarik tadi.
Bahkan efek rasa sakitnya pun turut dirasakan Dika di tangannya. "Coba gerakan kaki Nona, apa masih sakit?" tanya tukang urut tanpa memperdulikan ucapan Hana. Hana menggerakkan kakinya ke kiri dan ke kanan. "Ini sulap. Kaki saya sudah tidak sakit." Hana berdiri, lalu mencoba melompat. Saat merasakan kakinya benar-benar tidak sakit, Hana pun kembali melompat. "Kakiku sudah tidak sakit," pekik Hana kegirangan. Tukang urut itu tersenyum lalu memasukkan peralatan urutnya ke dalam tas. "Dika, kakiku sudah tidak sakit," seru Hana pada Dika yang masih duduk di tempatnya. Dika tersenyum lalu bangkit. "Syukurlah kalau begitu," ucap Dika mengelus rambut Hana. "Ibu, terima kasih banyak," ucap Hana dengan tulus pada wanita parubaya yang telah memijitnya. "Sama-sama, Nona. Itu memang tugas saya," balasnya. Hana melebarkan senyumannya. Ibu tantri ini memang tukang urut yang handal dan tidak diragukan lagi keahliannya, ucap Gary membanggakan tukang urut yang ia bawa. Hana memandang ke arah Gary lalu mengancungkan kedua jari jempolnya. "Kau benar dan ibu tantri hebat," puji Hana. "Ayo ibu saya antar keluar," ucap Amel setelah ibu tantri selesai memasukkan barang-barangnya ke dalam tas kecilnya. Dika menghampiri Bu Tantri dan memberikan beberapa lembar uang merah pada Bu Tantri. "Ini kebanyakan, Tuan," ucap Bu Tantri lalu menyodorkan kembali uang yang berlebih pada Dika. Dika menggeleng lalu menyodorkan uang itu kembali pada Bu Tantri. "Ambil saja, Bu," ucap Dika. "Tapi..." "Sudah, ambil saja, Bu," timpal Amel dengan tersenyum. Bu Tantri mengangguk. "Terima kasih, kalau begitu saya pulang dulu," pamitnya yang diangguki oleh Dika. Setelah mengantarkan Bu Tantri ke depan pintu, Amel pun kembali. "Hana, apa kau ingin pulang sekarang?" tanya Amel. Hana melirik jam yang menggantung di dinding. "Apa kau sudah ingin pulang?" tanya Hana yang diangguki Amel. "Aku harus segera pulang karena 2 jam lagi aku ingin pergi ke rumah bibiku," terang Amel. Hana mengangguk paham. Pandangannya pun beralih pada Dika. "Dika, kalau begitu aku pamit pulang dulu dengan Amel," ucap Hana. "Tapi bagaimana dengan kakimu?" tanya Dika. "Kau lihat sendiri bukan kakiku sudah baik-baik saja. Dan aku sudah bisa berjalan dengan normal." Hana berjalan menunjukkan kakinya sudah baik-baik saja. "Hana, jika kau ingin masih di sini, kau bisa pulang dengan Dika nantinya," ucap Amel. Hana menggeleng. "Tidak. Aku akan pulang denganmu," balas Hana. Amel mengangguk. "Baiklah. Kalau begitu ayo kita pulang," ajak Amel yang diangguki oleh Hana. "Gary, aku pamit pulang dulu," ucap Hana pada Gary. Gary mengangguk. "Hati-hati di jalan dan jangan ceroboh jika berjalan," cibir Gary yang membuat bibir Hana mengerucut tajam. Jarum jam terus berputar ke arah kanan tiada henti. Hari-hari pun berlalu berganti bulan, bulan berganti tahun. Perjalanan cinta Hana dan Dika pun terus berlanjut hingga tanpa terasa mereka sudah menjalani hubungan hingga 3 tahun lamanya. Hadirnya Hana di hidup Dika benar-benar merubah hari-hari Dika menjadi lebih berwarna. Begitu pula dengan Hana, rasa kesepiannya di malam hari karena sering ditinggalkan kedua orang pun mulai lenyap karena ada Dika yang selalu menemaninya walau hanya lewat via telepon hingga ia terlelap. Hari ini adalah hari yang membahagiakan Hana karena hari ini ia sudah berhasil menyandang gelar sarjana kedokteran menyusul Dika yang sudah lebih dulu mendapatkan gelarnya. Setelah dari siang hingga sore hari ia menghabiskan waktunya merayakan keberhasilannya menyandang gelar sarjana, Hana pun pulang ke rumahnya dengan senyuman yang tak surut di wajahnya. Bagaimana tidak, banyaknya hadiah yang ia dapatkan dari teman-temannya terlebih hadiah spesial dari Dika sebuah bentuk cincin sebagai tanda keseriusan Dika padanya benar-benar membuat hati Hana berbunga-bunga. Senyuman yang terkembang di wajah Hana ternyata tak bertahan lama saat ia masuk ke dalam rumahnya. Senyuman itu surut seketika saat melihat mamanya tengah menangis duduk di atas sofa. "Mama. Mama sudah pulang?" Hana mendekat ke arah mamanya. "Kenapa mama menangis?" tanya Hana dengan wajah bingungnya. "Hana." Mama Rita memeluk tubuh Hana erat. "Hana. Papa. Papa." Hana. Mama semakin menangis dengan kencang. "Papa kenapa, Ma?" Wajah Hana mulai cemas. "Papa meninggalkan kita demi wanita selingkuhannya."
Ucap Mama Rita dengan terbata. Apa? Kedua mata Hana membola. Apa maksud Mama? Papa meninggalkan kita? Seselingkuhan? Mama jangan bercanda. Hana menggelengkan kepalanya tak percaya. Bagaimana tidak, selama ini kedua orang tuanya terlihat baik-baik saja walau mereka sering meninggalkannya dengan alasan menemani neneknya di rumahnya. Maafkan Mama, Hana. Mama tidak berhasil memperjuangkan papa kamu. Mama Rita menangis terseduh-seduh. Melihat tangisan mamanya, Hana pun mulai terbawa suasana dan tanpa sadar meneteskan air matanya. Apa maksudnya ini, Mama? Papa selingkuh? Selingkuh dengan siapa? Bukannya selama ini Mama dan Papa baik-baik saja? Hana kembali menggeleng. Memperlihatkan jika ia benar-benar tidak percaya. Mama dan Papa bahkan sering pergi menginap di rumah nenek. Lanjutnya kemudian, maafkan Mama, Hana. Selama ini Mama dan Papa sering pergi bukan ke rumah nenek seperti yang kau pikirkan, tapi Mama dan Papa pergi ke sebuah tempat untuk menyelesaikan permasalahan yang Papa kamu perbuat. Papa telah berselingkuh di belakang Mama sejak 4 tahun belakangan ini. Mama Rita tak dapat menahan laju air matanya yang semakin deras mengingat pengkhianatan suaminya. Selama ini Mama dan Papa pergi meninggalkan kamu karena Mama tidak ingin menunjukkan permasalahan yang sedang kami hadapi di depan kamu, Hana. Mama tidak ingin menunjukkan pertengkaran kami. Sudah 4 tahun ini Mama selalu berusaha mempertahankan Papa untuk tetap bersama kita, namun usaha Mama sia-sia karena Papa lebih memilih wanita selingkuhannya bahkan kini mereka telah menikah. Apa? Jantung Hana berdetak begitu cepat. Ini tidak mungkin. Mama bercanda kan? Mengguncang tubuh mamanya pelan. Papa tidak mungkin berselingkuh. Papa pria yang setia, Papa tidak mungkin meninggalkan kita demi selingkuhannya. Hana menggeleng tak percaya. Namun kepercayaannya surut begitu saja saat Mama Rita menunjukkan sebuah foto yang memperlihatnya saat papanya duduk bersanding dengan wanita lain dalam acara pernikahan barunya. Papa. Hana menggeleng tak percaya. Hana menatap mamanya yang kini tengah menangis terseduh-seduh lalu memeluknya. Mama jangan menangis. Hana mengelus punggung Mama Rita guna menenangkan mamanya walaupun saat ini ia juga terluka. Maafkan Mama Hana. Maafkan Mama karena tidak bisa memberikan keluarga yang lengkap untuk kamu. Mama Rita tak kuasa menahan tangis di dalam pelukan Hana. Hana menggeleng. Mama tidak salah. Papalah yang bersalah. Hana tidak masalah tidak punya papa. Hana cukup punya Mama yang selalu ada di sisi Hana. Kita bisa hidup berdua tanpa papa, Ma. Hana semakin mengeratkan pelukannya. Rasa bahagia yang Hana rasakan hari ini benar-benar lenyap begitu saja setelah mendengar perselingkuhan papanya. Sosok ayah yang selama ini ia banggakan ternyata adalah sosok yang mengecewakan. Hana menghela nafas panjang. Pandangan jatuh pada banyaknya bingkisan yang kini memenuhi lantai kamarnya. Untuk apa gelar ini aku dapat? Seharusnya gelar ini untuk Mama dan Papa. Tapi apa? Di hari ini di saat aku meraih impianku sebagai seorang sarjana kedokteran, Mama dan Papa justru berpisah. Aku tidak membutuhkan ini semua. Hana menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Air mata mulai membasahi wajahnya kembali. Keadaan ini benar-benar membuatnya terluka. Hana tak memperdulikan lagi ponselnya yang sudah mati sejak sore tadi. Saat ini hati dan pikirannya benar-benar kacau. Hana sendiri tidak tahu bagaimana menyembuhkan kekacauan di hidupnya mulai hari ini yang disebabkan oleh sosok cinta pertamanya. Mama, ayo makan. Hana menyodorkan sendok berisi nasi dan lauk ke depan mulut Mama Rita. Mama Rita menggeleng lemah. Mama tidak berselera, Hana. Menatap Hana dengan wajah sendunya. Hana menurunkan sendoknya. Kembali menatap mamanya dengan wajah tersenyum. Mama tidak boleh seperti ini. Mama harus makan. Jika Mama tidak makan maka Mama akan sakit. Hana benar-benar tidak sanggup melihat Mama bertambah sakit. Ayo kita makan, Ma. Jangan perlihatkan pada Papa jika Mama hancur setelah kepergiannya. Kita harus menunjukkan jika kita bisa tampanya. Hana menggenggam erat tangan Mama Rita yang terkepal di atas meja. Mama Rita menatap Hana dengan perasaan bersalahnya. Biarkan Papa pergi jika itu memang keinginannya, Ma. Mama sudah berjuang sejauh ini untuk keluarga kita. Mama jangan bersedih lagi. Hana memeluk erat tubuh mamanya dari samping. Mama Rita menangis dalam diam.
Ia peluk putri sematawayangnya yang selama ini selalu menjadi sumber kekuatan untuknya untuk mempertahankan rumah tangganya dan untuk hidup. Mama sangat menyayangimu, Hana. Maafkan Mama. Mama Rita membalas pelukan Hana lalu memberikan ciuman cukup lama di kening Hana. Sekarang kita makan, ya? Tawar Hana. Mama Rita mengangguk lemah. Walaupun tidak berselera, namun ia tetap menerima suapan dari putrinya. Bayangan perselingkuhan suami yang masih sangat dicintainya itu kembali berputar di benaknya hingga membuat air matanya kembali mengalir dengan deras. Hari itu Hana memilih tidak menghidupkan ponselnya dan pergi ke kampus. Ia hanya ingin berada di samping mamanya yang tengah terluka hatinya sama seperti dirinya. Mama harus ingat. Mulai saat ini lupakan Papa. Lupakan segala kenangan indah bersama Papa. Dan mulai saat ini ayo kita lewati hari yang baru berdua. Mama harus ingat ada Hana yang sangat menyayangi Mama. Hana mengecup kening Mama Rita. Walaupun belum siap kehilangan Papa dan jauh dari Papa dengan cara seperti ini, namun aku harus siap. Aku harus menjadi penguat dan pelindung di hidup Mama. Biarkan saja Papa hilang dari hidupku asal jangan Mama. Hana menatap wajah wanita yang telah melahirkannya dengan air mata yang tanpa terasa sudah mengalir di kedua pipinya. Mama, apa tidak masalah Mama tinggal sendirian? Hana nampak ragu untuk berangkat ke kampusnya pagi ini. Apalagi melihat keadaan mamanya yang nampak masih tidak baik-baik saja. Mama Rita tersenyum lalu mengelus rambut Hana. Mama tidak apa-apa. Pergilah Hana. Sudah 3 hari kau tidak datang ke kampus. Pasti sudah banyak urusan yang sudah kau tinggalkan demi Mama. Hana terdiam. Mamanya memang benar. Beberapa hari tidak ke kampus membuatnya terlambat menyerahkan hasil perbaikan skripsinya kepada pembimbingnya. Apa Mama benar tidak apa? Hana masih meragu. Mama baik-baik saja. Pergilah agar kau lebih cepat menyelesaikan urusan di kampus. Menggenggam tangan Hana guna meyakinkan Hana. Hana terdiam dan berpikir. Baiklah kalau begitu. Tapi Mama harus janji akan menghubungi Hana jika Mama membutuhkan Hana. Mama Rita mengangguk meyakinkan putrinya. Setelah memastikan apa saja yang dibutuhkan mamanya sudah ada di dalam kamar, Hana pun berpamitan pergi ke kampusnya. Aku harus cepat kembali untuk menemani Mama. Gumam Hana saat motornya sudah melaju di jalan raya. Hana pun menambah kecepatan motornya agar cepat sampai di kampusnya. Untung saja 3 hari ini Dika sedang berada di luar kota sehingga aku tidak perlu mencari alasan karena tidak datang ke kampus. Hana menghela nafas panjang. Kakinya jenjangnya melangkah melewati koridor kampus. Hana. Suara teriakan seseorang memanggil namanya membuat Hana mengalihkan pandangan ke sumber suara. Amel. Hana mengembangkan senyumannya melihat Amel tengah berlari ke arahnya. Hana. Amel menabrak tubuh Hana lalu memeluknya erat. Aku sangat mencemaskanmu. Lirih Amel. Hana mengelus punggung sahabatnya. Tenanglah. Aku oke. Balas Hana. Amel melerai pelukannya lalu menggeleng. Kau tidak oke, Hana. Hana kembali tersenyum. Lagi-lagi ia berusaha berbohong pada sahabatnya yang jelas saja sudah dapat mengetahui kebohongannya. Bisakah tidak membahasnya di sini? Hana mengarahkan pandangan pada teman-teman mereka yang tengah berjalan ke arah mereka. Amel mengangguk paham lalu membawa Hana ke belakang kelas. Hana. Amel kembali memeluk tubuh Hana barang sejenak. Bagaimana keadaan Mama? Wajah Amel nampak cemas. Hana tertunduk. Mama tidak baik-baik saja. Suara Hana terdengar melemah. Mama sangat hancur kehilangan Papa. Lanjut Hana dengan bibir bergetar. Amel menghela nafas sejenak. Mama wanita yang kuat. Mama pasti bisa melewati ini semua bersamamu. Amel membawa tubuh Hana ke dalam pelukannya. Air mata Hana mengalir. Aku juga sangat hancur Amel. Tapi aku tidak bisa menunjukkan kehancuranku pada Mama. Siapa lagi yang akan menguatkan Mama jika bukan aku? Hana membalas pelukan Amel dengan erat. Amel mengelus punggung Hana yang bergetar. Hana memang sangat sulit menyembunyikan rasa sakitnya pada sahabatnya. Kau harus kuat demi Mama Rita, Hana. Jangan merasa sendiri, ada aku dan Anin yang akan selalu mendukungmu. Hana melerai pelukan mereka. Terima kasih Amel. Aku benar-benar tidak menyangka Papa melakukan hal sekeji itu. Hana menutup wajahnya yang basah.
Jangan lagi membahasnya jika itu membuatmu terluka, Hana. Amel mengelus pundak Hana. Hana mengangguk. Melepaskan tangannya dari wajahnya lalu menghela nafas panjang. Aku harus segera menemui pembimbingku dan pulang. Aku tidak bisa meninggalkan Mama lama-lama. Hana menghapus air mata yang membasahi wajahnya dengan jari telunjuknya. Hana. Amel memegang lengan Hana saat Hana hendak pergi meninggalkannya. Ada apa? Tanya Hana. Apa Dika sudah mengetahui semua ini? Hana menggeleng. Aku belum memberitahukannya dan tidak ingin memberitahukannya tentang ini. Lirih Hana. 1 minggu sudah Dika pergi keluar kota bersama Gary untuk memantau pembangunan kafe yang akan menjadi ladang bisnis mereka selanjutnya. Selama 1 minggu berada di luar kota, entah mengapa Dika merasa ada yang tidak beres dengan kekasihnya. Apalagi akhir-akhir ini Hana sangat jarang membalas pesannya, bahkan nomor ponselnya sering tidak bisa dihubungi. Hana, ada apa denganmu? Aku sungguh tidak tenang. Dika menatap jalanan yang cukup padat sore itu. Perjalanannya kembali ke kotanya hampir memakan waktu 5 jam lagi dan Dika yakin saat ia sampai sudah waktunya Hana tidur. Dika menghela nafas panjang. Rasanya ia sudah tidak sabar sampai di kotanya dan memastikan keadaan kekasih hatinya itu. Dika kembali meraih ponselnya yang ia letakkan di dalam saku celananya. Jemarinya mulai mengetik di layar ponselnya mengirim pesan pada Hana L. Tidak aktif. Lirih Dika. Mengusap kasar wajahnya lalu menjatuhkan punggungnya di sandaran kursi. Ada apa? Tanya Gary yang sejak tadi memperhatikan gerak-gerik Dika. Dika menggeleng. Ia sedang tidak ingin berbagi masalah dengan sahabatnya saat ini. Melihat respon Dika, Gary pun mengangguk saja karena ia sudah paham Dika sedang tidak ia mengetahui masalahnya. 1 minggu sudah Dika pergi keluar kota bersama Gary untuk memantau pembangunan kafe yang akan menjadi ladang bisnis mereka selanjutnya. Selama 1 minggu berada di luar kota, entah mengapa Dika merasa ada yang tidak beres dengan kekasihnya. Apalagi akhir-akhir ini Hana sangat jarang membalas pesannya, bahkan nomor ponselnya sering tidak bisa dihubungi. Akhirnya setelah melewati 5 jam lebih perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di kota. Dika kembali menghubungi nomor Hana namun tetap tidak aktif. Hana, ada apa denganmu? Aku sungguh tidak tenang. Dika menatap jalanan yang cukup padat sore itu. Perjalanannya kembali ke kotanya hampir memakan waktu 5 jam lagi dan Dika yakin saat ia sampai sudah waktunya Hana tidur. Bisakah kau mengantarkanku ke rumah Hana lebih dulu? Dika menatap Gary dengan tatapan permohonan. Baiklah. Gary memutar arah mobilnya menuju jalan ke rumah Hana. Terima kasih. Ucap Dika yang diangguki oleh Gary. 20 menit kemudian mereka pun telah sampai di depan rumah Hana. Apa kau tidak ingin turun? Tanya Gary pada Dika yang terlihat hanya diam saja dengan pandangan tertuju ke rumah Hana. Dika menggeleng. Dia pasti sudah tidur. Gary menatap ke arah rumah Hana. Lampu dalam rumah Hana nampak sudah mati dan kemungkinan besar penghuni di dalamnya sudah tidur. Cukup lama Dika dan Ger berdiam diri di dalam mobil sambil menatap rumah Hana. Ayo pulang. Ajak Dika kembali meluruskan pandangannya ke depan. Gary menatap pada Dika lalu mengangguk. Mobil pun mulai melaju meninggalkan rumah Hana. Syukurlah Mama sudah mulai sehat kembali. Hana melebarkan senyumannya menatap punggung mamanya yang sedang memasak di dapur pagi itu. Mama. Hana mendekat ke arah Mama Rita. Hana. Apa kau ingin berangkat ke kampus? Tanya Mama. Hana mengangguk. Masih ada berkas yang harus Hana urus buat pendaftaran wisuda, Ma. Hana tersenyum saat sudah berada di samping mamanya. Mama Rita turut tersenyum. Kau tidak ingin sarapan lebih dulu? Mama sudah hampir selesai memasak nasi gorengnya. Mama Rita mengarahkan pandangannya pada nasi goreng di dalam kuali. Dibungkus saja ya, Ma. Hana sarapan di kampus saja, soalnya Hana sudah ada janji dengan pihak administrasi jurusan pagi ini. Jelas Hana. Mama Rita mengangguk paham. Baiklah. Kalau begitu bersiap-siaplah, Mama akan membungkusnya. Mama Rita pun berjalan menuju rak piring untuk mengambil kotak bekal. Setelah berpamitan dengan mamanya, Hana pun berangkat ke kampus menggunakan motor matiknya. Hari ini Hana cukup merasa lega melihat keadaan mamanya yang semakin membaik. Hana terus melebarkan senyumannya hingga sampai di parkiran kampus.
Namun sayang, senyuman Hana terpaksa surut saat melihat sosok yang kini tengah berjalan ke arahnya menatapnya dengan tatapan penuh arti.